Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman. Waalaikumsalam. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi ini? Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Pagi ini kita bersua kembali dalam program Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari, tetap didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Baru sekian hari kita melaksanakan ibadah puasa dan semoga aman-aman sajalah begitu ya. Jadi insya Allah kalau teman-teman kemarin-kemarin sudah bersama dengan Obsesi terus mencermati program Obsesi ini, banyak tips yang didapatkan. Anda ikuti saja tips-tips itu, insya Allah akan menjadikan puasa Anda bisa Anda lakukan dengan sebaik-baiknya. Amin. Pagi hari ini teman saya tidak sendirian, ya. Saya tidak sendirian. Saya kayaknya kalau pagi-pagi ini takut banget nih kalau sendirian ya. Makanya alhamdulillah saya ditemani oleh Kevin. Vin, apa kabar Vin? Alhamdulillah Pak Ari. Sehat pagi ini. Ya ini perdana ya. Perdana saya ya, betul. Ikut obsesi ini kayak penyiar magang. Oh, janganlah. Enggak kelihatan bener. Enggak kelihatan Vin. Kayak Takut banget salah ngomong. kayak penyiar beneran bukan magang nih. Magangnya udah kemarin ini ya. Ya itu teman, jadi kita nanti akan banyak bersama dengan Kevin di program Obsesi kita, obrolan sehat sahur dini hari yang akan kita gelar selama bulan suci Ramadan sampai dengan akhir Ramadan ya. Hari ini Kevin saya tarik, Kevin saya hadirkan bukan karena tema kita yang memang gimana-gimana gitu ya Vin ya. Sudah nggak gimana-gimana sebenarnya. Bagi saya mestinya nggak boleh gimana-gimana nih ya Vin ya. Ini edukasi kesehatan. Edukasi kesehatan betul ya. Jadi itu kita akan banyak memperbincangkan terkait dengan apa sih Vin? Tentang kehamilan. Ini kebetulan pematerinya ini baru lulus dokter spesialis. Kok jadi ilmunya masih baru. Kok kamu tahu baru ilmunya lulus? fresh. Oh gitu ya. Saya kerja di sini Pak. Kerja di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo jadi tahu. Iya. Oke, jadi bersama dengan kita nanti adalah Dr. Dian Fikri Rahmawan SPOG ya. Dokter spesialis. Spesialis kandungan, kalau tidak salah Mas baru kemarin menyampaikan ini organiknya RSUM ya, jadi punyanya RSUM kayaknya ya. Dan RSUM kayaknya sayang banget dengan Dr. Dian karena pagi ini di episode yang awal-awal ini beliau dihadirkan bersama dengan kita. Dan sebenarnya teman-teman nanti kalau kita ngobrol dulu lebih dekat dengan Dr. Dian, insya Allah sosok ini bukan orang baru lah begitu ya di Ponorogo, jadi keluarga beliau. Dokter umum di sini. Di RSUM Muhammadiyah Ponorogo. Oh gitu ya. Oh ya, oke lah. Jadi sudah tidak asing sebenarnya ya. Yuk kita sapa sekalian. Saya atau kamu nih? Saya ya. Ya dok, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dian Fikri Rahmawan SPOG dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Sehat pagi ini. Alhamdulillah. Lancar perjalanan sahur pagi ini dok ya. Alhamdulillah lancar. Belum sahur ya dok ya? Belum kan? nanti kita di tengah-tengah nanti sahur bersama dok ya. Betul. Ya, itu teman. Jadi Dr. Dian Fikri Rahman SPOG ini dokter organiknya RSU Muhammadiyah Ponorogo dan insya Allah beliau adalah asli putra daerah. Jadi ya, alhamdulillah bangga kayaknya ya kita orang-orang Ponorogo memiliki beliau lah gitu ya, yang tidak jarang ini kayaknya. Kok tidak jarang ya? Yang jarang ya, yang jarang ya Vin ya, yang jarang sosok seperti beliau ini. Dok, asli Ponorogo dok ya? Iya, saya asli Ponorogo, hanya memang lahirnya tidak di Ponorogo Pak, cuma tumbuh dan besar di Ponorogo. Oh iya, oh lahirnya di mana dok? Saya lahir di Tulungagung. Seperti gitu awal-awal sampai usia 5 tahun saya di Tulungagung. Kemudian karena berhubung orang tua pindah kerja di Ponorogo, saya mengikuti beliau. Jadi pendidikan dari waktu itu saya di Bustanul Atfal, di APA Aisyah, itu di Ponorogo, sampai SMP saya di Ponorogo. Nah, begitu SMA saya pindah dari kota ini. Oh gitu ya? Iya. Oke. Teman-teman barangkali sekarang kembali lagi. Teman-teman barangkali di rumah kalau saya coba mengingatkan memori teman-teman semuanya, kalau senyumnya, kemudian gaya bicaranya itu dicermati, insya Allah teman-teman semuanya akan teringat akan sosok seseorang yang tidak familiar. Iya, sudah sangat familiar, betul ini. Iya ya. Jadi teman-teman, Dokter
Dian Fikri Rahman SPG ini adalah putra dari Pak Sultan, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang memang juga sering berinteraksi bersama dengan kami di 94,2 FM. Makanya kalau saya cermati cara bicara beliau, kemudian mohon maaf bibir beliau itu persis bapaknya. Iya, betul Pak. Baik, alhamdulillah. Kita pagi ini sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Kevin, kita akan bahas terkait dengan apa sih ini puasa bagi ibu hamil dengan high risk pregnancy atau kehamilan beresiko tinggi ya, Dok. Tapi sebelum ke itu, Dok, saya ingin tahu dulu, Dok. Kan apa ya? Kenapa sih dokter kandungan itu kebanyakan laki-laki, Dok? Iya, ini pertanyaan yang sering disampaikan ya sebetulnya ya. Kenapa kok harus kan laki-laki? Betul kan, kebanyakan kan laki-laki. Iya. Ya. Padahal sebetulnya kebutuhannya banyak perempuan ya, Pak ya. Saya nggak tahu kalau itu. Ya, kadang ada beberapa Jadi, ibu hamil yang inginnya diperiksa perempuan oleh dokter perempuan, betul. tapi kebanyakan laki-laki. Pangsa pasar memang banyak pinginnya perempuan seperti itu ya. Hanya memang seperti ini. Mungkin dari segi pendidikan, stresornya kan cukup berat untuk pendidikan di kandungan dan penyakit kebidanan itu kan cukup berat. Sehingga bagi wanita-wanita yang ingin melanjutkan, dokter umum wanita yang ingin melanjutkan sekolah lagi di bagian kandungan dan penyakit kebidanan ini ya cukup menjadi tantangan, sehingga peminatannya lumayan sedikit untuk perempuan. Sebenarnya memang kalau kita lihat di masyarakat inginnya diperiksa oleh perempuan, itu sangat wajar ya. Ya, betul. Ya mungkin karena stresor itu, dan nantinya stresor itu tidak hanya berhenti di masa pendidikan, ternyata di saat bekerja stresornya cukup tinggi juga. Karena ya kita tahu bahwa namanya kebidanan itu kan kita tidak tahu waktu, bisa sewaktu-waktu seperti itu, tengah malam dipanggil dan sebagainya macamnya. Seperti itu, Pak. Dok, stresornya kita kalau sudah jadi dokter nggak? Stresor saat pendidikan itu seperti apa sih, Dok? Kalau misalkan di kandungan itu yang membedakan dengan spesialis yang lain, Dok. Ini kayaknya ada sesuatu banget gitu, Mas. Wah, ini stresor nih. Yang lain kan kayaknya nggak bicara soal stresor ini. Gitu ya. Bisa jadi kan begitu. Ya. Sebetulnya sama dengan bagian-bagian lain. Ya, semuanya memiliki keunikan sendiri-sendiri. Ya, memang beberapa waktu yang lalu kan masih hangat terkait kasus bullying di masa pendidikan dokter spesialis itu. Hanya memang sampai sekarang itu sudah jauh berkurang kalau saya lihat seperti itu. Hanya memang kan tetap yang namanya kewajiban kita terhadap pasien, pelayanan dan sebagainya macamnya itu tidak tahu waktu, Pak. Jadi seperti itu. Jadi dari awal pendidikan kita memang sudah ditekankan ya untuk safety patient atau keselamatan pasien itu nomor 1, sehingga kadang-kadang untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga kita kesampingkan untuk keselamatan pasien itu. Ya itu cukup stresor sendiri. Ya. Boleh tahu nggak, Dok, apa alasan Dokter Dian memilih spesialis kandungan? Apa ini lah? Saya pengen tahu ini, benar. Harus diungkap di sini ya, Pak? Iya, harus, betul. Okay. Ya memang banyak waktu itu pertimbangan saya untuk mengambil. Padahal tahu stresornya loh. Iya, betul. Ya banyak pertimbangannya, baik dari pertimbangan diri sendiri, kemudian pertimbangan kebutuhan dari rumah sakit. Saya sendiri kan memang asli milik Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo. Jadi saat itu dengan dua kombinasi itu, baik pertimbangan keinginan sendiri dan juga kebutuhan dari rumah sakit, di mana ada istilahnya regenerasi di bagian kandungan ini, ya saya akhirnya berangkat untuk itu. Sempat ada atau gini maksudnya, sempat izin istri? Tentu, Pak. Langsung dibolehkan atau cukup lama untuk dibolehkan? Nah, bener kan? Begitu juga izin ke keluarga juga cukup lama untuk diizinkannya. Oh gitu, ya? Ya, betul. Ke istri sini kenapa lama? Cerita nggak istri kenapa? Apa yang menjadi keberatan istri? Sempat diungkapkan nggak? Kalau boleh nanti diceritakan. Boleh dong diceritakan. Ya kembali ke masa studi, kemudian waktu itu juga istri berhubungan yang bersangkutan kan juga seorang dokter di Ponorogo saat itu. Kami harus pisah, dan waktu itu anak masih usia 1 tahun seperti itu. Jadi kan banyak istilahnya tantangan-tantangan yang kami hadapi. Ya memang alhamdulillah akhirnya istri, keluarga semuanya mengizinkan untuk saya berangkat sekolah. Dok, ada nggak gini maksud saya, istri keberatan karena
apa yang mau diperiksa nanti nanti jangan-jangan Bapak memeriksa ya gitu nah. Ya, kita tahu kan pasien memang pasti wanita ya. Tidak mungkin pasiennya pria. Karena ini kandungan ya. Iya, pria itu kan jadi nanti ya. Suami atau bapak itu memang ikut, Pak, hanya mengantarkan saja. Ya. Ya, mungkin ada beberapa sedikit pemeriksaan untuk laki-laki kalau bagi yang ingin punya anak atau program hamil ya. Hanya kan mayoritas memang wanita. Ya memang itu sempat menjadi bahan diskusi kami. Ya, hanya ya kembali tadi seperti disampaikan Mbak Kevin, ya tentu kan profesional. Ya kami intinya di dunia kedokteran kan juga sudah ada sumpah dokter di mana kita harus menjunjung tinggi profesionalitas itu sendiri juga. Betul, Pak. Ya, alhamdulillah dengan restu istri, restu keluarga. Kalau dari keluarga apa dok ya? Keberatan dari keluarga apa kira-kira? Ya tentu dengan itu stresor kembali itu, dengan stresor, kemudian apa sih yang mau dicari dengan sekolah berat? Ini kan salah satu sekolah yang berat juga seperti itu. Ya alhamdulillah dari beliau-beliau mengerti dan juga support. Ada pilihan-pilihan lain nggak kemarin itu dok? Mohon maaf kalau ada nggak? Artinya ada alternatif A, B, C, meski pada akhirnya, ini kandungan yang passion saya di kandungan gitu. Ini seperti mengungkit kenangan yang lalu ya Pak. Iya dong. Ya memang ada Pak untuk pilihan-pilihan itu. Dulu ada satu pilihan ambil sekolah lain, ya namun dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan akhirnya tetap saya mengambil untuk bagian kandungan dan penyakit kebidanan ini. Dan setelah selesai? Apa yang dirasakan? Yang dirasakan plong tentunya, tapi ada satu hal lagi yang masih ganjel. Apa itu? Ya, karena istri ketinggalan di Jogja masih. Pendidikan juga. Iya. Pendidikan juga dokter spesialis jiwa. Iya, jadi istri masih sekolah. Karena istri menyusulnya ke sana di tengah pendidikan saya. Saya pendidikan selama kurang lebih 5 tahun. Ya, kemudian di tengah-tengah pendidikan, istri menyusul sekolah. Ini sedang proses menyelesaikan sekolahnya juga. Sehingga masih tertinggal di sana. Sebagian dari saya masih tertinggal di sana. Iya. Sebagian hati ada di Jogja sekarang. Ya, separuh hati ada di Jogja. Iya. Oke. Ya. Kamu mau tanya nggak, Vin? Atau nanti dulu? Iklan dulu aja Pak Ari. Nanti untuk sesi selanjutnya kita masuk ke inti materi. Iya. Jadi kita sudah tahu persis siapa beliau dan alhamdulillah ada cerita-cerita menarik di dalamnya. Semoga ini menjadi bagian dari memori atau bagian dari kenangan Dr. Dian nanti yang tidak akan terlupakan sepanjang kehidupan beliau ya. Oke. Teman-teman kita jeda dulu ya. Setelah ini saya dan Kevin nanti akan tetap berlanjut di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari, masih didukung sepenuhnya oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Oke, kita balik lagi. Jadi masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari. Teman-teman yang saat ini belum menikmati sahur, alhamdulillah kita sudah ya. Kita bertiga sudah menikmati sahur pagi hari ini. Jadi teman-teman yang belum menikmati sahur, silahkan segerakan Anda menikmati sahur. Jangan lupa untuk berdoa untuk melaksanakan ibadah puasa esok hari ya. Kita masih dengan Dr. Dian Fikri Rahmawan SPUG. Jadi spesialis kandungan RSU Muhammadiyah Ponorogo, dan saya juga masih bersama dengan Kevin. Penyiar magang. Oh, penyiar magang lagi. Saya coret kamu nanti kalau masih penyiar magang ya. Ayo Vin, kita nanya-nanya soal apa sih tadi? Jadi temanya hari ini itu tentang puasa bagi ibu hamil dengan high risk pregnancy, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya itu apa dok? Kehamilan resiko tinggi. Betul, ya? kehamilan dengan resiko tinggi. Jadi itu apa dok? Oke. Jadi high risk pregnancy ya dari istilah kita ketahui sendiri, dari high risk dan juga pregnancy. Berarti kehamilan itu memiliki resiko tinggi. Maksudnya adalah kehamilan itu memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan dan juga keselamatan baik bagi ibu, bagi janin yang dikandungnya atau bagi dua-duanya. Jadi memang resiko-resiko itu bisa tercipta sebelum hamil ataupun saat kehamilan itu sendiri. Seperti itu. Itu contohnya seperti apa dok yang termasuk dengan kehamilan resiko tinggi? Karena saya tahu ya dok ya, kalau orang hamil itu aja sudah sebenarnya resikonya sudah tinggi. Apalagi dia hamil dengan resiko tinggi. Iya, betul. Itu yang termasuk dalam resiko tinggi kehamilan itu seperti apa dok? Oke.
sebelum kita masuk ke high risk pregnancy, sebenarnya kita harus tahu hamil yang normal itu seperti apa. Ya, benar. Kita kan harus tahu dulu baseline-nya hamil yang normal bagaimana. Jadi kalau dari rekomendasi WHO, ya kita patokannya tetap dari WHO ya. WHO itu merekomendasikan bahwa namanya hamil normal itu satu dari segi usia cukup ya. Jadi kapan dikatakan hamil itu cukup? Jika usianya wanita itu di usia 20 tahun lebih hingga usia kurang lebih 35 tahun ya. Jadi ada cut off jadi dari usia 20 sampai 35 tahun ya. Kemudian yang kedua, dari segi jumlah anak juga. Dari jumlah anak kita sudah tahu dulu ada program namanya program BKKBN ya. KB berencana itu. Ya, jumlah anak maksimal itu 3, dengan jarak anak itu minimal kurang lebih 2 tahun. Ya. Kemudian yang terakhir adalah status gizi. Status gizi ini juga sangat mempengaruhi untuk kesehatan ibu selama mengandung atau selama kehamilan itu. Maksudnya di sini adalah apabila ibu itu memiliki gizi yang kurang atau ibu itu memiliki kondisi tubuh yang overweight hingga obes, itu juga akan meningkatkan resiko. Jadi status gizi ini harus normal. Kita mudah untuk mengetahui status gizi itu dengan cara bisa dengan pengukuran indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuh itu kita melihat komposisi tubuhnya, komposisi dari berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam bentuk meter kuadrat. Itu ya tahu normalnya dengan cut off 18,5 sampai kurang lebih 25 untuk indeks massa tubuhnya. Kemudian juga bisa kita ketahui dari lingkar lengan atas. Kalau ibu-ibu hamil pasti tahu, biasanya dicek lingkar lengan atasnya bagaimana. Ya, itu. Kemudian ada juga kita harus mengetahui apakah ada penyakit penyerta. Ya, jadi kalau hamil normal harusnya tidak ada penyakit penyerta sebelumnya. Nah, itu adalah hamil yang normal. Jadi kalau semuanya hamil yang high risk, tentu saja adalah hamil yang di luar kondisi-kondisi itu. Ya, tentu dengan usia yang terlalu muda. Dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini ya Pak ya, namanya zaman edan ya seperti itu ya. Anak-anak sekolah itu banyak yang hamil di luar nikah. Saya tadi pengen tanya, kenapa dok 20 dengan 35? Saya agak terbengong-bengong. Kenapa sih 20 dengan... Sebelum itu atau di atas itu? Ada apa sebenarnya? Betul, oke. Jadi ya namanya ciptaan Allah itu kan sudah diciptakan sebagaimana mestinya dan juga sesempurna itu ya. Ternyata rahim itu memiliki kemampuan untuk mengandung atau mengandung janin itu sangat baik di usia-usia itu, yaitu di usia 20 tahun hingga di usia 35 tahun. Ya. Jadi kalau semuanya dikurang dari usia 20 tahun, itu nanti satu, resikonya rahim itu kemampuan untuk memberi nutrisi kepada janin nantinya itu tidak sebaik ketika usia 20-35. Resiko terjadinya keguguran juga akan sangat tinggi. Resiko ya dok? Iya, resiko. Okay. Kemudian resiko-resiko penyakit-penyakit lain yang timbul selama kehamilan itu juga akan tinggi. Ya. Begitu juga kalau hamilnya di atas 35 tahun. Sama, ditambah kalau di atas 35 tahun, resiko terjadinya kelainan kongenital atau kelainan bawaan pada bayi itu juga sangat tinggi. Karena di atas usia 35 tahun itu meningkatkan resiko terjadinya kelainan kromosom, di mana kalau kelainan kromosom itu bisa menciptakan kelainan kongenital tadi, kelainan bawaan, dan itu tidak bisa diobati pastinya. Ya, seperti itu. Tapi ada banyak kasus sekarang yang tadi dokter sedang singgung, karena di bawah 20 sekarang juga, di bawah 35 sekarang juga, di atas 35 sekarang juga. Jadi ya di bawah 20 tahun itu kan ya kita tahu bahwa anak-anak atau wanita itu kan masih masa pendidikan ya, sekolah ya rata-rata ya. Ya. Sekarang itu ya tentunya tetap kalau ada pasien datang dengan kondisi hamil di bawah usia 20 tahun ya tetap harus kita kelola ya, tetap harus dikelola dan kita awasi untuk resiko-resiko terkait kehamilannya itu baik untuk ibu ataupun untuk janinnya. Ya. Kemudian kalau di atas 35 tahun ini kasusnya sedikit berbeda kalau di bawah 20 tahun. Jadi seperti ini, kalau di atas 35 tahun harus kita lihat dulu apakah pasangan itu memang belum punya anak sebelumnya. Jadi kan sekarang juga sering ya kita dapati pasangan belum punya anak, sudah menikah lama, ditunggu-tunggu, kemudian sampai beliau itu berusaha keras untuk program hamil, pada akhirnya bisa punya anak di atas usia 35 tahun. Ya tentunya kita tidak boleh melarang, ya kan.
Sehingga ya harus kita pantau, kehamilan itu harus diawasi dengan ketat supaya selama proses kehamilan tidak terjadi permasalahan baik untuk ibu ataupun si janinnya. Ya. Dok, sedikit saya agak keluar dari Vin, izin ya Vin ya. Ini Dok, kalau kita membaca statistik yang terbaru kayaknya, angka pernikahan sekarang sudah semakin meningkat, angka usia pernikahan. Kalau dulu rata-rata mungkin 25 perempuan, kayaknya sekarang sudah ada peningkatan. Tren seperti itu sebenarnya dari sisi apa ya Dok ya? Dari sisi itu seperti apa? Dari sisi kandungan maksud saya, mohon maaf. Itu baik atau jadi trennya kayaknya naik ini, perempuan-perempuan kan sekarang lebih enjoy dengan situasi, dengan mungkin kan gitu ini yang akhir-akhir ini menjadi isu kan. Jadi ada banyak yang kayaknya cukup safe dengan sendirian, dengan sudah nyaman, kerja nyaman gitu, akhirnya nikah kayak nomor berapa gitu. Nah, seperti apa? Ya. Dari kacamata. Mungkin yang dimaksud ini tren menikahnya nanti atau menikah tapi ingin nggak punya anak dulu. Bisa jadi dua-duanya. Ya, bisa jadi ya. Karena di kota-kota besar ada itu, child free kalau pernah dengar. Oh gitu ya. Ya, tren child free ya. Itu banyak, iya, betul. Banyak. Di kalangan artis juga banyak yang child free itu juga. Ya kita tidak bisa memaksakan. Artinya kita hanya mengedukasi. Tentunya kan seorang pasangan kalau ingin menikah itu sebenarnya dari pemerintah sudah membuat upaya, yaitu dengan cara ada kelas pengantin atau catin ya. Catin ya, betul. Sus catin. Ya, betul. Saat kamu belum ada tuh, Vin. Belum ada kan? Mbak Kevin sudah ada. Sus catin? Di kelurahan gitu biasanya. Oh, sudah ya? Zaman saya belum ada soalnya. Jadi di kelas calon pengantin itu pasti ada edukasi, ya kan? Jadi di edukasi gitu kita hanya memberikan informasi bahwa sebaiknya nanti hamil di usia ini, ya kan? Namun ya tetap kita tidak bisa memaksakan bahwa ibu harus hamil atau pasangan itu harus hamil ini. Satu itu. Yang kedua, kalau pasien itu ingin mengejar karir dan lain-lain kita tidak bisa memaksakan. Ya, betul. Sehingga ya kita hanya bisa memberi edukasi bahwa sebisa mungkin itu jangan menunda kehamilan sampai usia di atas 35 tahun. Jadi range-nya tetap di 20-35. Dan range itu tidak berubah situasi kondisi sekarang apapun. Gitu ya. Kita tidak tahu ke depannya bagaimana perkembangan teknologi, perkembangan dunia kesehatan, itu bisa saja tetap berubah. Namanya kan dinamis ini semua. Hanya untuk sekarang, untuk rekomendasinya memang di antara usia 20 hingga 35 tahun. Oke. Ayo Vin, lanjut Vin. Kalau tuntangan Dok, maksimal anak 3 Dok, apakah jika lebih dari 3 itu kenapa meningkatkan resiko Dok? Oke. Jadi tadi usia, kemudian kita perlu bahas satu-satu saja. Betul. Kemudian yang kedua jumlah anak. Anak itu kan ketika rahim mengandung atau ada janin, pasti rahim itu akan mengalami proses melar atau proses pembesaran kayak gitu. Dan rahim itu pasti nantinya setelah selesai atau melahirkan dia akan mengecil lagi. Nah, di sini ketika dia terjadi berulang kali tidak akan semakin kuat. Namanya rahim itu tidak akan semakin kuat. Semakin lama kondisi rahim itu akan semakin istilahnya akan semakin lemah. Nah, ketika kondisinya itu akan semakin lemah, resikonya itu akan tinggi. Ya, satu, pasti nutrisi yang nutrisi bagi janin itu kan dari ibu ke bayi tentunya ya. Bukan bayi itu dapat makanan sendiri, itu tidak. Pasti nutrisi itu kan akan disalurkan dari ibu, kemudian ke plasenta atau wong Jawa ngaran ini ari-ari nggih, Pak. Ya, kemudian melalui tali pusat, kemudian ke janin. Nah, nutrisi itu akan bermasalah pasti ya ketika dia hamil berkali-kali ya. Kemudian yang kedua akan meningkatkan resiko selama kehamilan itu terjadi kenaikan tekanan darah, kemudian terjadi kenaikan kadar gula jika dia hamilnya sudah terlalu sering ya. Kemudian juga akan meningkatkan resiko rahim itu ada resiko nanti robekan ya, karena ya tadi kemampuan dari otot-otot rahim itu akan semakin melemah ya. Jadi akan juga meningkatkan resiko pelepasan ari-ari atau pelepasan plasenta itu dari tempat yang menempel. Jadi resikonya banyak kalau semuanya ibu hamil itu dia hamil berkali-kali. Mungkin menjadi pertanyaan,
kok zaman dulu mbah-mbahnya, mbah anaknya kita kok sampai 15 pun nggak ada masalah kayak gitu. Usianya panjang. Terus hamilnya juga di usia muda gitu. Betul, yang jadi pertanyaan. Sekarang kita kembalikan. Dulu mungkin pencatatan secara statistik tidak ada. Ya, jadi kayak angka kejadian seperti kematian ibu, kematian bayi itu tidak tercatat dengan baik. Sebenarnya banyak ya, Dok ya. Sebenarnya banyak. Ya, dukun-dukun beranak itu juga mungkin itu juga apa istilahnya kematian saat dilahirkan oleh dukun beranak itu juga banyak. Cuma tidak dicatat secara statistik. Hanya sekarang dicatat dengan statistik sehingga kita tahu oh ternyata angka kematian ibu di Indonesia itu tinggi. Oh ya, sebagai informasi Indonesia itu masih menempati nomor kedua angka kematian ibu se-ASEAN, di ASEAN. Di ASEAN. Ya, ASEAN loh padahal ini. Iya. Yang tertinggi nomor 1 mana, Dok? Yang tertinggi ada. Oh, siap. Nanti jangan diungkap. Ya, buka sendiri di rumah ya. Dok, boleh nggak tadi saya analogikan gini, Dok? Ya. Itu seperti balon itu, Dok ya. Kan Betul. sering ditiup, kemudian kempes, lama-lama lembek juga nanti ya. Ya. Jadi istilahnya kan balon itu melar, kempis gitu ya. Kalau kita di dunia kesehatan itu dia akan melakukan relaksasi, kemudian kontraksi, kontraksi. Nah, harusnya bisa berkontraksi dengan baik atau harus bisa mencengkerang dengan baik. Nah, itu kemampuan itu akan hilang kalau ibu hamil itu hamil berkali-kali. Ya. Lalu kenapa, Dok? Kalau jaraknya kok minimal 2 tahun, apakah itu adalah waktu yang yang optimal untuk rahim itu kembali siap gitu? Ya, itu salah satunya Mbak Kevi. Ya, jadi rahim kembali optimal untuk siap. Untuk benar-benar siap untuk hamil selanjutnya adalah memang di kisaran 2 tahun. Selain itu juga terkait menyusui. Jadi kita tahu juga bahwa sebenarnya ASI eksklusif itu sampai 6 bulan. Setelah itu kan ASI itu sebagai pendamping dari MPASI gitu, makanan pendamping ASI. Ya, hanya memang ASI itu dianjurkan sampai usia 2 tahun. Betul ya? Ya. Secara agama juga kalau tidak salah sampai 2 tahun. Ya. Nanti mohon dikoreksi juga. Jadi ketika ibu hamil itu hamil lagi kurang dari 2 tahun, tentunya satu dia harus menghentikan ASI itu. Jadi dia harus tentunya menghentikan menyusui anak sebelumnya, ya. Karena kalau tetap dilanjutkan juga akan mempengaruhi terkait kehamilannya itu, sehingga memang disarankan untuk minimal 2 tahun, seperti itu, Bang. Oke, kayaknya waktu nih, Vin. Ya, sebenarnya kita pengen sampai pagi nanti gitu ya, sampai terkantuk-kantuk mendengarkan kajian. Iya. Ini kuliah subuh. Buka puasa. Kuliah subuh berarti ya. Iya. Kita akhiri dulu dong perbincangan kita pagi ini di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari. Insya Allah besok masih berkenan, Dok ya, untuk hadir lagi sahur bersama kita lagi. Pokoknya pagi-pagi harus gitu ya. Vin, kita lanjutkan lagi, Vin, ya, besok. Jadi kita masih ngobrolin seputar puasa bagi ibu hamil yang beresiko tinggi. Kita belum bicarakan soal substansinya, jadi kita baru di awal-awal. Nanti berarti Anda besok juga harus tetap bersama di Obsesi pada jam yang sama di 94,2 Gemasra FM. Dan jangan lupa program ini bisa Anda simak juga di channel YouTube-nya RSU Muhammadiyah Ponorogo dan di channel YouTube-nya Gemasra FM. Jadi sewaktu-waktu Anda bisa lihat kita bertiga ngobrolin soal puasa bagi ibu hamil yang beresiko tinggi. Gitu, Vin, ya. Kita pamit dulu. Yang belum menikmati sahur, segeralah Anda bersahur. Jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah sahur esok hari. Dokter, matur sembah nuwun. Kita ketemu lagi besok, Dok, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.